bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, terukanlah wajahmu berkebun. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersoraklah terus. Makasih. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, selamat datang di Pogi Kids Ministry. Gak berasa nih kita udah masuk bulan apa sih nih Kak Tasya? Bulan masuk Desember, Kak. Desember. Kita Bulan biasanya masuk Desember. ngerayain apa sih kalau di gereja Kak bulan Desember sih? Hari Natal. Natal. Nggak kerasa Kak, udah mau Natal aja nih tiba-tiba. Iya ya udah Desember aja. Adik-adik di rumah masih inget gak Natal itu hari apa sih? Ayo, masih inget nggak? Hari apa Kak Tasya? Masih Kak, masih lah Kak. Hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, walaupun masih pandemi, kita tetap harus ngerayain Natal. Di mana Kak? Di rumah masing-masing dong Kak Rumah tentunya. masing-masing. Nah, kakak juga mau ngingetin adik-adik, jangan lupa untuk buat video Natal di rumah, lalu direkam pakai HP, kirim ke siapa Kak Tasya? Ke kakak-kakak sekolah minggunya. Ya WA, yang nanti akan ditampilkan selama ibadah. Oke, ditunggu ya, terakhir tanggal 6 Desember. Siap untuk memuji Tuhan adik-adik? Siap memuji Tuhan, kita bangkit berdiri dulu. Kita mau siap-siap dulu, gak boleh ada yang makan, gak boleh ada yang main, bajunya rapiin dulu. Karena kita mau ketemu sama Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Kita tutup mata kita lipat tangan kita. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas kasih-Mu, kami masih boleh beribadah kepada Engkau. Tuhan, di bulan yang baru ini, kami mohon perlindungan-Mu lebih lagi ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan semakin hari kami boleh semakin bersuka cita dalam mengikuti hari-hari kami. Tuhan, sebentar kami akan beribadah kepada Engkau. Meskipun kami ibadah di rumah, tapi kami percaya kami tetap bersuka cita untuk menyenangkan hati Engkau. Urapi mulut kami, urapi tangan kami, urapi kaki kami untuk memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Adik-adik yang di rumah siap memuji Tuhan, sama-sama katakan Amin. beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Tepuk Yuk tangan adik-adik, tangan. Kita mau sama-sama naikin pujian ini bareng-bareng ya. Sama-sama katakan, terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh
Masih pada semangat? Masih. Masih, yang masih semangat bilang yes. 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 Yuk Kak, kita mau lanjut lagu kedua. Kita mau nyanyi Kita Sorga Bergema. Masih tepuk tangan. Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakluman kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita mau lagi dari awal. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakluman kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Wah, keren. Sekarang kita mau siapkan hati kita buat Tuhan. Kita mau ingat lagi kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan selama dari awal bulan, awal tahun sampai bulan Desember ini. Tuhan masih menyertai kita. Kita mau siapkan hati kita. Adik-adik boleh duduk yang manis. Kita mau angkat satu pujian. How great is our
Biarlah kiranya Tuhan segala pujian kami boleh manis Engkau dengar. Biarlah kiranya Engkau yang urapi kami yang ada di rumah ya Tuhan. Tuhan, berilah kami hati seorang murid ya Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pemahaman yang baik akan firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Jadikanlah kami anak yang baik ya Tuhan di rumah ya Tuhan, sesuai dengan ajaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Sama-sama katakan, Amin. Shalom adik-adik. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Coba Kak Novi mau lihat mana nih yang siap dengar firman Tuhan. Yang sudah siap dengar firman Tuhan katakan hore. Nah sekarang siapkan Alkitabmu karena kita akan membuka dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Nah, adik-adik, pada waktu itu sebelum hari Paskah, Yesus tahu bahwa ia akan kembali kepada Bapaknya. Dan ia harus meninggalkan murid-murid yang dikasihinya. Namun, ketika mereka sedang mempersiapkan makan bersama, iblis mulai membisikkan rencana jahat kepada Yudas Iskariot, anak Simon yang nanti akan mengkhianati dia. Semua murid sibuk sekali mempersiapkan makanan, tetapi tidak ada satu orang pun yang membasuh kaki. Nah adik-adik, pada zaman itu jalan-jalan di luar sangat kotor dan berdebu. Sehingga semua orang yang masuk ke dalam rumah, kaki mereka harus dibasuh. Pembasuhan kaki itu biasanya dilakukan oleh seorang hamba. Lalu bangunlah Yesus dan meninggalkan meja perjamuan. Ia menanggalkan jubahnya dan mengambil kain lenan untuk diikatkan kepada pinggangnya. Ini sebagai simbol kerendahan hati Tuhan Yesus sebagai hamba bagi murid-muridnya. Kemudian Tuhan Yesus menuangkan air ke sebuah wadah, lalu mulai membasuh kaki murid-muridnya dan menyekanya dengan kain lenan yang ada di pinggangnya. Dan sampailah Yesus kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku." Tuhan Yesus menjawab, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Sesudah Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, ia mengenakan pakaiannya dan kembali di tempatnya. Lalu ia pun berkata, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Nah adik-adik, hari ini kita belajar dari keteladanan Tuhan Yesus. Ia yang adalah Tuhan dan Guru, tapi mau merendahkan hatinya untuk membasuh atau membersihkan kotoran-kotoran di kaki murid-muridnya. Kita nih sebagai murid-muridnya, kita juga harus berlomba untuk memiliki kerendahan hati. Oh iya adik-adik, apa sih ciri-ciri orang yang rendah hati? Yang pertama, tidak menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain. Contohnya, kamu berprestasi dan ada temanmu yang kurang berprestasi. Lalu kamu menganggap dirimu lebih hebat dari dia. Ciri yang kedua, tidak menghina orang yang lebih lemah dari kamu. Contohnya, ketika kamu diberkati dengan rumah yang bagus, ketika kamu diberkati dengan pakaian yang bagus, ketika kamu diberkati dengan fasilitas yang bagus, kamu tidak boleh menghina mereka, orang-orang yang lebih lemah dari kita. Ingat ya adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi anak-anak yang rendah hati. Adik-adik, yuk kita miliki kerendahan hati. Kita mau berdoa, kita minta sama Tuhan. Kalian angkat tangan kalian ke atas.
Oraba shandala raba kala raba la raba la raba la raba. Hira la raba syakara la raba la raba la raba. Tuhan, hari ini kami minta Tuhan, kerendahan hati Tuhan berikan atas kami. Kami boleh menjadi anak-anak yang tidak sombong, anak-anak yang mengasihi teman kami, anak-anak yang tidak menghina orang lain Tuhan. Dan kami percaya hari-hari ini semua pasukan Tuhan akan bangkit menjadi anak-anak yang rendah hati dan siap masuk dalam kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom generasi Yeremia. Sekarang kita akan memperkatakan arti dari Pentakosta ketiga. Siap teman-teman, Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah teman-teman, jangan lupa ya, kita di era Pentakosta ketiga. Shalom teman-teman, sekarang waktunya ayat hafalan. Sekarang kita mulai dari kelas balita dulu ya. Ayat hafalannya diambil dari Lukas 14 ayat 11b. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sekali lagi ya, Lukas 14 ayat 11b. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sekarang waktunya kelas Pratama dan Madia. Ayat hafalannya diambil dari Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita ulangi sekali lagi ya. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sampai jumpa di ayat hafalan berikutnya.